Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga kita selalu diberi kesehatan ya, mengingat sekarang kondisi eh, cuaca, kondisi pancaroba. Jadi ya harap semuanya untuk selalu berhati-hati dan juga menjaga kesehatannya lah. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas kata ganti materi ajar, yaitu kata ganti. Nah, sebelum lanjut ke materi ajar, sebelumnya mungkin dari teman-teman semua sudah ada yang paham kata ganti itu seperti apa. Dan mungkin juga ada yang masih belum terlalu paham. Jadi di sini kita akan sama-sama belajar atau mengulas kembali sebenarnya kata ganti itu apa sih dan apa saja sih jenis-jenis atau bentuk-bentuk kata ganti. Nah, sebelum itu di sini saya akan membahas terlebih dahulu standar kompetensi dan berbagai macam di rencana pelaksanaan pembelajaran saya. Standar kompetensinya yakni mampu menggunakan kata ganti dengan tepat dalam suatu kalimat. Kemudian ada juga indikatornya, yaitu menjelaskan fungsi kata ganti dalam bahasa Indonesia dan juga menggunakan kata ganti dengan tepat dalam suatu kalimat. Nah, kalimat yang seperti apa? Di sini saya akan membahas kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Tujuan pembelajaran dari materi ajar kali ini adalah untuk melalui kegiatan tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan fungsi kata ganti dalam bahasa Indonesia dengan tepat. Kemudian melalui kegiatan praktiknya, nanti peserta didik juga dapat menggunakan kata ganti dengan tepat dalam kalimat yang benar. Nah, di sini materi kata ganti itu berfokus pada fungsi kata ganti, jenis-jenis kata ganti, dan juga penjelasan tentang kata ganti pertama, kata ganti kedua, dan kata ganti ketiga. Di sini kegiatannya tuh seperti apa sih? Nah, nanti saya sebagai guru, saya akan menanyakan kepada peserta didik tentang kata ganti dalam bahasa Indonesia, dan juga saya juga akan menyampaikan tujuan pembelajaran seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya kepada teman-teman semuanya. Nah, kegiatan mengajar kali ini juga akan berfokus pada kegiatan inti dalam suatu pembelajaran, yaitu saya sebagai guru nanti akan menjelaskan tentang fungsi kata ganti, di mana kata ganti adalah kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda, dan juga kata ganti adalah memiliki fungsi untuk menghindari pengulangan kata benda. Kemudian saya juga akan memberikan contoh penggunaan kata ganti dalam suatu kalimat. Nah, dalam praktiknya nanti saya akan memberikan tugas kepada teman-teman sekalian tentang pemahaman teman-teman mengenai pemakaian kata ganti dalam suatu kalimat tadi. Juga saya akan memberikan bimbingan dalam mengerjakan tugas, karena siapa tahu dari teman-teman ada yang masih belum paham, atau masih sedikit bingung. Nanti saya akan membantu membimbing teman-teman di situ. Juga saya pastinya akan memberikan respon atau feedback kepada teman-teman atas pengerjaan tugas baik lisan maupun praktik pada teman-teman sekalian. Nah, kemudian sebagai penutupnya nanti saya akan memberikan kesimpulan mengenai materi yang telah dipelajari. Kemudian juga evaluasi sebagai refleksi dalam pembelajaran untuk teman-teman di kemudian hari ketika bertemu dengan materi seperti ini lagi, jadi biar lebih paham. Nah, baiklah, mungkin langsung saja secara singkat ya. Nah, dalam memahami kata ganti sebenarnya itu mudah sekali.
Kenapa saya katakan itu mudah? Karena kita melakukan atau mengucapkan kata ganti itu sehari-hari. Misalnya saya ngomong dengan teman-teman semua. Kadang saya akan menggunakan kata saya, kadang juga saya akan menggunakan kata aku, dan mungkin di antara teman-teman semuanya sering sekali ngomong atau berbicara dengan teman-teman sekalian atau sesama teman-teman menggunakan kata-kata ganti. Jadi mengapa kata ganti itu sangat mudah? Karena ya memang kita menggunakannya itu sehari-hari. Kenapa ada yang bilang susah? Karena sebenarnya itu pemahaman teman-teman saja yang mungkin masih belum memahami betul sebenarnya apa sih fungsi kata ganti itu dan kapan sih harusnya penggunaan kata ganti itu dilakukan, seperti itu. Padahal sebenarnya teman-teman sudah melakukan itu setiap hari dan diulang-ulangi lagi gitu loh. Baik, kata ganti diri pertama akan menjadi pembahasan saya yang pertama. Nah, kata ganti diri pertama itu digunakan untuk menggantikan orang yang berbicara. Biasanya dibedakan menjadi kata ganti aku, saya, dan kita. Misalkan contohnya adalah aku pergi ke pasar. Nah, aku di sini adalah saya, tapi aku juga bisa aku di sini adalah merupakan kata benda yang menggantikan kata saya tanpa mengurangi arti dari kalimat itu sendiri. Begitu. Kemudian juga ada contoh lain, misalnya kita makan nasi atau kita makan bakso. Nah, kita di sini bisa menggantikan kata benda kami. Itu adalah kata ganti diri pertama. Nah, kemudian ada kata ganti diri kedua. Kata ganti diri kedua biasanya digunakan untuk menggantikan orang yang diajak bicara. Nah, biasanya ini dibedakan menjadi dari kata kamu atau engkau. Nah, contohnya adalah kamu pergi ke sekolah. Nah, atau misalkan kayak kamu akan bertemu denganku siang ini. Nah, kata kamu di sini merupakan kata pengganti kata Anda. Jadi bisa saja saya bilang Anda akan bertemu saya siang ini atau Anda akan pergi ke sekolah. Nah, sama saja artinya jika diganti dengan kata kamu akan pergi ke sekolah atau kamu akan bertemu dengan saya siang ini, sama saja tanpa mengurangi maksud dari kalimat itu sendiri. Jadi kamu adalah kata ganti dari kata Anda. Itu adalah kata ganti diri kedua. Kemudian ada kata ganti diri ketiga. Nah, biasanya kata ganti diri ketiga ini digunakan untuk menggantikan orang yang dibicarakan. Dibedakan menjadi dia, ia, dan mereka. Nah, sebagai contoh, misalkan saya bilang dia pergi untuk melamarku. Dia di sini menggantikan kata benda ia. Ia pergi untuk melamarku. Jadi diganti menjadi dia pergi untuk melamarku tanpa mengurangi arti dari kalimat itu sendiri. Kemudian juga seperti kalimat mereka sedang memakan bakso atau mereka sedang pergi ke pasar. Nah, mereka di sini merupakan kata ganti diri ketiga karena di sini fokusnya adalah kata ganti digunakan untuk menggantikan orang yang sedang dibicarakan, seperti itu. Nah, ada juga beberapa contoh penggunaan kata ganti dalam kalimat majemuk. Nah, misalkan kalimat majemuk yang terdiri dari dua klausa. Contohnya adalah aku pergi ke pasar tetapi dia tinggal di rumah.
aku pergi ke pasar tetapi dia tinggal di rumah. Nah, itu adalah contoh dari kalimat penggunaan kata ganti dalam kalimat majemuk yang terdiri dari dua klausa, yaitu aku dan juga dia. Nah, kemudian contoh yang selanjutnya mungkin dari teman-teman ada yang bisa kasih contoh. Nah, atau tidak, contoh selanjutnya dari penggunaan kata ganti kalimat majemuk yang terdiri dari dua klausa. Misalkan, kamu makan nasi sedangkan kami makan roti. Nah, seperti itu. Jadi, kamu di sini menggantikan Anda makan nasi, sedangkan kami di sini bisa menggantikan kata kita. Jadi, kamu makan nasi sedangkan kami makan roti. Anda makan nasi sedangkan kita makan roti. Nah, di sini ada kata benda kamu dan kami gitu. Sebagai kata ganti dalam kalimat majemuk yang terdiri dari dua klausa. Nah, kemudian ada juga kalimat majemuk yang terdiri dari tiga klausa. Misalkan saya kasih contoh, dia pergi ke sekolah, tetapi aku tidak tahu apakah dia bertemu teman-temannya. Nah, dari teman-teman sekalian, adakah yang tahu kalimat majemuk yang terdiri dari tiga klausanya itu dari mana gitu? Nah, di sini saya jelaskan, sekali lagi saya sebutkan contohnya. Dia pergi ke sekolah, tetapi aku tidak tahu apakah dia bertemu teman-temannya. Di sini ada kata dia yang merujuk ke ia atau seseorang yang sedang dibicarakan. Jadi ada juga aku di sini, aku sebagai saya sendiri, diri orang pertama. Nah, kemudian juga teman-temannya, yang berarti teman-temannya merupakannya di sini merupakan kata ganti dari orang kedua tadi, kata ganti dia. Nah, dia pergi ke sekolah, tetapi aku tidak tahu apakah dia bertemu teman-temannya. Sama saja seperti kayak dia pergi ke sekolah, tetapi saya tidak tahu apakah dia bertemu teman-temannya, teman-teman dia dari orang yang sedang dibicarakan. Nah, ada dia, ada aku, dan juga ada teman-temannya yang merujuk ke teman-teman dia, orang yang sedang dibicarakan. Nah, ada juga misalkan contoh lainnya dari kalimat majemuk yang terdiri dari tiga klausa, yakni mereka makan nasi sedangkan kami makan roti, namun dia tidak makan apa-apa. Nah, teman-teman sendiri tahu kan maksud dari kalimat itu apa? Saya ulangi contohnya ya. Mereka makan nasi sedangkan kami makan roti, namun dia tidak makan apa-apa. Mereka di sini sebagai kata ganti orang ketiga yang dimana kita juga ini adalah orang yang dibicarakan. Kami di sini merujuk kepada ke orang pertama. Kemudian ada dia sebagai orang kedua. Jadi ada tiga, yaitu mereka, kami, dan juga dia. Nah, bagaimana teman-teman? Jadi kita sudah belajar kata ganti, beberapa contoh kata ganti, yaitu dari kata ganti orang pertama, kata ganti diri pertama, kata ganti diri kedua, dan kata ganti diri ketiga, serta penggunaan kata ganti dalam kalimat majemuk. Nah, dari penjelasan saya rasa teman-teman semuanya paham ya, karena dari penjelasan maupun contoh yang saya berikan itu sudah sangat sederhana dan juga sudah sangat sering dilafalkan atau diucapkan oleh teman-teman sekalian dengan sesama temannya. Nah, kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan kepada saya. Kalau tidak ada atau belum ada pertanyaan, di sini saya punya latihan di mana nanti dari teman-teman sekalian bisa ya sebagai refleksi atau kembali mengasah kemampuan
teman-teman semuanya dalam memahami materi ajar kita hari ini. Nah, pada latihan kali ini tidak banyak, saya hanya membuatkan 2 latihan saja. Yang pertama adalah buatlah kalimat dengan menggunakan kata ganti diri pertama, kemudian kata ganti diri kedua, dan kata ganti diri ketiga. Kemudian pilihlah kata ganti yang tepat untuk mengisi kalimat berikut. Aku, dia, mereka pergi ke sekolah. Kamu, aku, kita makan nasi. Kemudian ibu, ayah, dia memasak. Nah, teman-teman, gampang kan latihannya? Nah, latihan ini nantinya akan kita bahas bersama. Jadi tidak perlu takut salah, karena nanti saya rasa teman-teman semuanya akan menjawab dengan benar karena materi ini termasuk materi yang mudah. Oke. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja yang kurang berkenan di hati, saya mengucapkan maaf dan terima kasih karena sudah menyempatkan sudah memberikan perhatian pada materi ajar saya kali ini. Baiklah teman-teman semuanya, semoga selalu sehat dan jangan lupa selalu terus belajar ya, agar nanti kedepannya sukses selalu. Terima kasih.